Stop, tonton sampai habis. Ini pasti akan seru. Sebelumnya buat kalian semua dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dari kemarin komedi sama misteri mulu yang dibahas. Oke, kali ini santuy-santuy aja kali ya. Tontonan anak 18 tahun ke atas. Film relaksing, film enak-enak, seger-seger. Cocok buat ditonton sebelum bubuk katanya. Namun kita fokus ke alur ceritanya saja ya. Semoga. Halo Forbes, balik lagi bersama aku Fob Hartman, di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur film yang pastinya seru. Seru banget malah kali ini. Film drama asal Filipina yang dirilis pada tahun kemarin 2023, disutradarai oleh Mike Alejandre dan diproduksi oleh Viva Films. Film ini mengisahkan Alma yang diperankan oleh Azi Acosta, seorang pekerja esek-esek. Itu loh bercocok tanam tapi dibayar, yang memiliki profesi tersebut sebagai jalan untuk meraih mimpinya. Dalam perjalanan hidupnya, ia terlibat dengan dua pria, seorang pengacara kaya yang eksekutif bank, yang masing-masing ia panggil Tiger Joe dan Kabayo. Tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya saja. Tapi jangan lupa pamit ke ibu kalian, karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa seres, bukan cinta. Aroma 100. Kita diperkenalkan dengan Alma yang dibintangi oleh Azi Acosta, seorang pekerja esek-esek yang sedang berdandan untuk pergi bekerja. Kita sebut saja PSG aja lah ya, Paris Saint-Germain. Alma berkata bahwa PSG ada beberapa tipe, ada yang karena paksaan, ada yang karena gila bercocok tanam. Alma berangkat menggunakan taksi, tapi aman, ini bukan taksi yang disupiri oleh Ayan kemarin. Kalau Ayan sopirnya, bisa-bisa dibawa pulang sendiri itu Alma. Dan disinilah Alma bertempat dia bekerja yang bernama brown sugar, gula coklat. Kenapa nggak gula pasir aja kali ya? Dan ini adalah Chona, sahabat Alma, yang doyan bercocok tanam dengan dua cowok sekaligus. Tapi sayangnya Chona akan pergi ke Amerika, dia menyetujui ajakan nikahnya dengan duda asal Amerika. Lalu kita diperkenalkan dengan pengacara kaya yang dinamain Tiger Joe. Ketika bermain kartu di kamar dengan Alma, bermain kartu nggak tuh? Dia suka bermain peran seperti ini. Anak dan ayah ditampar, dicemes. Tapi Alma menyukainya dengan mobil impian Alma yang ingin dia beli. Dan ini adalah kabayo atau dalam bahasa Indonesia berarti kuda. Tapi gampang keluar, belum ada semenit padahal. Thank you. Dan ini Miguel, pria yang jatuh cinta kepada Alma. Tapi karena bokeh, dia dikasih serabi lempitnya secara gratis oleh Alma. Setelah bercocok tanam gratisan, Alma bercerita kepada Miguel keluh kesahnya menjadi seorang PSG. Dia striker kayaknya. Lang ako, paminsan-minsan. Ayokong mawala sa katinoan, maski wala kaming relasyon. Kaibigan lang na nagkakantutan. Setelah puas, Miguel mengajak Alma untuk pergi keluar jalan-jalan menyusuri kota. Dan Alma dibelikan bunga oleh Miguel. Selama perjalanan mereka diikuti oleh emak-emak menor yang belum tahu jelas identitasnya. Menatap tajam seolah akan minjem dulu 100. Alma memutuskan untuk menghampirinya sendiri, mengatakan akan pulang naik taksi dan meninggalkan Miguel. Doon daw nila hihintayin ang pagwawakas ng mundo. Setelah menghampiri wanita itu, langsung dilabrak oleh Alma. Namun tak disangka-sangka, ada petir nggak? Oh nggak, ternyata wanita yang sedari tadi ngikutin Alma adalah ibunya yang bernama Sheila. Kaget gak lo? Nah lo ketahuan. Tapi nggak apa-apa, ternyata dulunya ibunya juga seorang PSG. Pada usia 30 tahun dia melahirkan Alma dan menjualnya untuk menyambung hidup. Suaminya, ya tahu sendirilah, bocor alus, bocor alus. Ya elah, gitu aja nggak paham. Namun Alma yang merasa telah dibuang pergi meninggalkan ibunya.
Di sini Chona berkata akan segera pergi karena visanya sudah selesai. Alma berkata akan mencari pengganti Chona untuk bermain tiga. Tiga, tiga, tiga. Tri, tri, tri. Sam. Alma bercocok tanam dengan Kabayo lagi, namun hasilnya sama. Kabayo tetap keluar lebih awal, padahal dia sudah belajar beberapa teknik namun tidak ada hasil. Tapi Alma yang baik hati menyemangatinya. Sin berpindah ke Miguel yang dipukuli oleh preman-preman. Dan ternyata itu adalah suruhan dari pengacara kaya si Tiger Joe. Karena merasa cemburu bahwa Alma jalan berdua dengannya dan ingin hanya dia yang menikmati Alma. Padahal udah punya istri loh. Tapi nggak apa-apa, katanya dia akan melipat gandakan bayaran Alma agar bisa cepat membeli mobil. Ternyata Alma dan Miguel sudah berpacaran dan memutuskan agar bertemu diam-diam agar tidak ketahuan oleh si Tiger Joe. Dalam perjalanan pulang, Alma melihat ibunya Sheila yang tengah tidur di pinggir jalan. Namun ketika Alma membangunkannya, Sheila malah panik, tidak mengenal sama sekali Alma. Anong gagawin mo sa akin? Huwag! Alma membawanya ke dokter dan setelah diperiksa, Sheila mengalami skizo atau pikun lah ya, maklum dah tua. Sheila berkata bahwa hidupnya hanya sebentar lagi dan ingin bertemu dengan suaminya. Namun Alma tidak mau dan pergi meninggalkannya menggunakan taksi. Isang bus ang nahulog sa bangin sa Benguet. 11 ang patay. Ketika Alma sampai di tempat kerjanya, Brown Sugar, dia dikagetkan dengan Policeland. Garis polisi yang menutupi barnya. Ternyata ada dor-doran di dalam barnya yang mengakibatkan 2 orang meninggoy. Dan bar itu pun tutup untuk sementara. Atau untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Kini Alma cuma jadi mbak-mbak rumahan biasa, nyapu, makan, tidur, mandi, ngangkang. Pinakaayaw kong Christmas song, Jingle Bells. Dalam perjalanan pulang, Alma bertemu dengan Sheila yang masih meminta untuk dibantu mencari suaminya. Dan dengan terpaksa, Alma menyetujuinya agar Sheila tidak mengganggunya. Akhirnya mereka berangkat juga menggunakan bis ke arah Bataan untuk mencari suaminya dengan bermalam di sana dan menghabiskan malam tahun baru. Niatnya. Sa Bataan. Dalam perjalanan, hal konyol ini terjadi. Sheila pipis di dalam bis. Duh, skizo emang gini kah? Aku bener-bener nggak tahu ya, apa cuma gara-gara panik aja. Alma menenangkan Sheila yang menangis karena pipis di dalam bis. Bisnya berhenti untuk istirahat dan mereka pun makan soto Filipin. Gak tahu sih soto apa enggak. Selama perjalanan, Sheila karena efek pikunya selalu memastikan kita akan ke Bataan, kita akan ke Bataan. Wih, cakep view-nya. Setelah sampai di hotel, mata Alma tertuju pada cowok kekar ini, namanya Cruz. Dan dia anak dari pemilik hotel. Aduh, matanya loh, matanya loh. Alma menyuruh Sheila untuk ganti pakaian karena bau pesing. Mereka berencana menginap di Bataan selama 2 hari. Jika belum menemukan suaminya yang bernama Badong, mereka pergi. Dengan informasi yang hanya sedikit, cuma nama Badong dan menyukai kupu-kupu. Mereka menanyakan itu ke setiap orang yang ditemuinya. Na po siya ngayon. Nakatira na rin po sila sa Maynila. Ay, hindi yun. Sheila terpuruk, kakinya lemas dan jatuh karena kecapean mungkin. Dan memutuskan untuk kembali ke hotel dengan hasil yang sia-sia. Nihil untuk hari ini, akhirnya balik ke hotel untuk istirahat. Di sini Sheila menanyakan apakah Alma masih bisa menerimanya sebagai ibu.
Namun Alma tidak menjawab dan menyuruhnya agar cepat tidur. Banyak pertanyaan yang dilontarkan Sheila kepada Alma, namun Alma banyak tidak menjawabnya dan menyuruh untuk cepat tidur saja. Namun karena Sheila nyerocos terus, Alma yang kepoan pun penasaran dengan cerita Sheila. Dia menanyakan siapa yang menamainya Alma, Sheila, atau orang yang mengadopsinya. Dan Sheila lah yang menamainya Alma yang artinya adalah jiwa. Sheila menceritakan dulunya yang jadi PSG berkeliaran di jalan menunggu pelanggan yang seharusnya cukup untuk keluarganya. Di tengah malam ketika Sheila telah tertidur, Alma diam-diam keluar untuk itulah bercocok tanam dengan Cruz. Ya, cuan cuan cuan. Champions ka talaga. Salamat ah. Keesokan harinya, Alma dan Sheila kembali mencari Badong di pantai yang sering dia kunjungi. Namun setelah bertanya banyak orang tidak ada hasil. Setelah balik ke hotel, Alma pun kesal kepada Sheila. Oh, dito yun eh. Pero di ka sigurado. Dan ternyata Badong itu tidak nyata, itu hanya karangan Sheila saja. Alma kesal melemparkan minuman ke kemana itu ya? Ya dilemparlah pokoknya lah. Di sini mereka gelut, saling adu mulut hingga menampar Alma. Ternyata Sheila punya masa lalu yang kelam. Dia selalu dipukuli oleh ibunya dulu yang suka mabuk. Alma yang kasihan gak jadi marah. Setelah menceritakan masa lalu yang kelam, Sheila tak kuasa menahan air mata dan menangis. Alma juga menangis dan memeluk Sheila. Kita semua saling menangis. Dan sama kayak kemarin, Alma malam-malam menyelinap keluar untuk bekerja bercocok tanam. Siapa lagi nih Ajir? Lah, pemilik hotel. Kemarin sama anaknya, sekarang sama bapaknya. Setelah bercocok tanam, Alma dikasih gratisan tinggal 1 malam lagi. Alma membuka tas milik Sheila dan menemukan fotonya dan Sheila dan Badong. Ternyata Badong memang ada, namun Sheila terlalu pikun untuk mengingatnya. Alma yang mengetahui hal tersebut tak kuasa menahan tangisnya. Umalis ka. Naglandi ka na. Ketika malam, Alma memberikan kado kepada Sheila. Wala ko legal. Itu adalah sebuah gaun dengan warna hijau kesukaan Sheila. Sesama PSG, Sheila dan Alma saling sharing tentang pekerjaannya. Sheila bercerita pernah dilamar dengan seorang pria kaya yang selalu memberikan mawar merah kepadanya. Ya, itu adalah Badong. Kedekatan Alma dan Sheila pun terjalin. Mereka saling bertukar cerita dan saling tertawa bersama. Sheila berkata untuk ingin berpisah saja, namun Alma yang sudah baper tidak mengizinkannya. Ketika kembali ke Manila, mereka akan pergi ke dokter lagi untuk penyakit Sheila. Namun Sheila malah berkata bahwa ini tidak ada obatnya. Alma memutuskan untuk mengajak Sheila kembali mencari Badong ke esok harinya. Namun Sheila hanya diam dan minum, kembung gak tuh? Dan besoknya mereka pun kembali mencari keberadaan Badong. Pasrah tidak menemukan juga, Sheila memutuskan untuk tetap di sini menghabiskan malam tahun baru bersama Alma. Dan Alma menyetujuinya. Di hotel, Sheila bercerita tentang cowok pembual yang bilang mencintainya dan tidak ingin meninggalkannya. Raut bahagia terpapang jelas dari wajah Sheila ketika Alma memanggilnya ibu. Dan mereka pun berpelukan. Ternyata habis kali. Papasok ang bagong taon. Kailangan malinis na. Pada sore harinya, Sekisu Sheila pun kambuh. Dia tidak mengingat apa yang dia lakukan dan di mana dia berada. Bahkan dia terus-menerus bilang aku Sheila beberapa kali. Alma yang selesai dari kamar mandi mencoba menenangkan ibunya. Ibunya pun tidak mengingat dia siapa dan ketakutan. Sheila mengira dia ibunya dan akan mengurungnya dan memukulinya. Namun Alma berusaha untuk menenangkan ibunya. Dengan susah payah akhirnya Alma bisa menenangkan ibunya. Badong, umuwi ka, Badong!
Di malam hari setelah Alma tertidur pula, Sheila diam-diam pergi meninggalkan Alma. Sheila tidak ingin membuat Alma sakit hati jika nanti dia tiba-tiba tidak mengingatnya sama sekali. Dan Sheila pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Alma yang masih tertidur pulas. Setelah bangun, Alma kaget melihat ibunya yang tengah hilang. Alma mencoba mencarinya seisi hotel, memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Bahkan barang Sheila pun juga tidak ada. Alma kembali ke Manila, tempat dia bekerja di Brown Sugar. Kembali ke rutinitas awalnya setelah ditinggal yang kedua kali oleh ibunya. Tiger Ju masih ada dan siap untuk bercocok tanam lagi dengan Alma. Kabayo sudah tidak terlihat lagi setelah istrinya meninggoy saat melahirkan. Dan Miguel masih sangat mencintai Alma. Alma mendapatkan partner barunya, namun di sela-sela pekerjaan dia masih teringat dengan ibunya, Sheila, yang sekarang entah kemana. Dan film pun selesai. Film pun ditutup dengan Alma yang kembali ke Manila menjalani rutinitasnya menjadi seorang PSG di Brown Sugar. Bercocok tanam setiap malam dengan pelanggannya, sedangkan Sheila hilang entah kemana, semoga dia tidak nyasar ke Kanada ya. Alma yang awalnya terlihat kuat dan percaya diri dengan profesinya dipaksa menghadapi kenyataan pahit ketika masa lalunya kembali menghantui. Kehadiran Sheila, ibu kandungnya yang terlupakan, membuat rahasia tentang pengkhianatan, kemiskinan, dan keputusasaan. Dalam prosesnya, Alma menyadari bahwa kebebasan sejati tidak datang dari melarikan diri, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kebenaran. Film ini berakhir dengan keputusan besar yang membawa Alma ke jalur penebusan, mengabarkan kekuatan perempuan untuk bangkit dari keterpurukannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film Call Me Alma hingga selesai. Tunggu konten-konten berikutnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.